Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ungkapan puji dan syukur yang paling mendalam, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim telah mempertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dengan suasana di tengah ancaman COVID-19 virus corona tidak akan mengurangi semangat kita untuk meraih takwa dan mendapatkan Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Salawat dan salam insyaallah akan tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam sabdanya Rasulullah berpesan bahwa nanti di yaumul qiyamah ada dua yang dapat mendatangkan syafaat bagi kita, yaitu Al-Quran dan puasa Ramadan. InsyaAllah target kita tahun ini, Ramadan kita akan kita isi dengan prestasi tilawatil Quran, tadarus Al-Quran di tengah-tengah keluarga kita yang kita cintai. Adapun judul kuliah Ramadan kita kali ini adalah Masuk Surga Bersama dengan Seluruh Anggota Keluarga. Landasan utama, dalil utama kita adalah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat yang ke-40, yaitu surat Al-Mu'min, ada pada ayat yang ke-8, di mana ayat ini adalah merupakan doa dan permohonan seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendoakan keluarga-keluarga yang saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa adkhilhum jannatu adnin. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga Jannatu Adn. Allati wa'adtahum, yang memang engkau pernah menjanjikan kepada mereka sewaktu mereka masih hidup di dunia. Wa man salaha min abaihim, yaitu ayah-ayah yang saleh, suami-suami yang saleh, kakek-kakek yang saleh, yang mewariskan kesalehannya di tengah-tengah keluarganya. Maka dialah yang paling pertama sekali nanti akan engkau masukkan ke dalam surga Jannatu Adn tersebut. Wa azwajihim, kemudian engkau masukkan pula pasangan-pasangan mereka, ya Allah, istri-istri mereka yang salehah, ibu-ibu mereka yang salehah, yang juga mampu mewariskan kesalehannya kepada anak dan keturunannya hingga akhir hayat mereka. Wa dzurriyyatihim, dan engkau masukkan pula lah seluruh anak keturunan mereka, ya Allah. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa dan zat yang maha bijaksana. Seirama dengan ayat ini, di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat yang ke-23 dan 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Jannatu Adnin yadkhulunaha, surga Jannatu Adn itu yang akan masuk ke dalamnya adalah yang pertama, waman salaha min abaihim, yaitu ayah-ayah yang saleh, suami-suami yang saleh, kakek-kakek yang saleh. Wa azwajihim, yang kedua adalah pasangan-pasangan hidup mereka yang salehah, istri yang salehah, ibu yang salehah, dan anak cucu keturunan mereka.
wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Wal malaikatu yadkhulunaha min kulli babin. Dan malaikat-malaikat akan memasuki pintu-pintu surga tersebut seraya berkata, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan dan kebahagiaanlah bagi kamu semua. Karena kesabaran kamu, maka Allah hari ini memberikan nikmat yang terbaik akibat daripada kesalehan, kekompakan dalam satu keluarga yang dibangun dengan benteng pondasi iman dan takwa dan dihiasi pula dengan amal-amal yang saleh. Oleh karena itu, melalui momentum Ramadan pada tahun ini, target utama prioritas kita adalah untuk menyelamatkan keluarga kita dari ancaman siksa api neraka. Allah mengingatkan kita di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari ancaman api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-9, Allah pun juga mengingatkan kita para suami, para istri, ayah, ibu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan karena kesibukan mencari harta, karena kerepotan mengurus anak dan keluarga membuat kalian lalai dan lupa beribadah kepada Allah. Maka barang siapa yang dilalaikan dan dilupakan dari hal tersebut, maka Allah memastikan maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Oleh karena itu tekad kita bersama, kita ingin kita adalah keluarga yang didoakan oleh seluruh malaikat tadi. Kita adalah orang-orang yang akan Allah selamatkan dari dunia sampai ke akhirat. Di mana di dunia Allah menjadikan rumah kita laksana hamparan surga yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Di mana sang ayah dan sang bunda tampil menjadi sosok uswatun hasanah yang mampu memberikan contoh teladan kepada anak-anaknya. Begitu pula anak-anak kita, kelak nanti mereka pun akan berkeluarga dan akan memberikan cucu-cucu yang saleh dan soleha kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memastikan kita di dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wa taba'athum imanan alhaqnahum dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman itu, kemudian keimanannya itu diikuti oleh anak dan keturunan mereka. Maka Allah berjanji akan menghimpun mereka, akan mengumpulkan mereka dalam satu surga yang sama. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah di bulan suci Ramadan ini, rumah kita hiasi, kita terangi, kita sinari dan kita perindah dengan dua amalan unggulan kita, yaitu mendirikan sholat fardu dan sunnah berjamaah di rumah dan banyak membaca Al-Quran di rumah. Di zaman yang serba modern dan serba terbuka saat ini, kita sudah jarang sekali mendengar ada keluarga yang melantunkan Al-Quran secara bersama-sama. Maka di tengah ancaman COVID-19 ini, kita mampu kembali membangun, kembali memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran anak-anak kita. Bahkan di antara kita ada yang anaknya sudah mampu menghafalkan Al-Quran, maka ini adalah momentum yang terbaik
untuk dia murajaah dan menambah hafalan-hafalan Al-Qur'annya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Qur'an, karena nanti Al-Qur'an akan datang dia di hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penolong bagi mereka yang membacanya. Tilawatil Qur'an fi buyutikum. Maka perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Qur'an di rumah-rumah kalian. Maka rumah-rumah yang banyak dibacakan Al-Qur'an adalah rumah yang paling disukai, rumah yang paling dicintai oleh para malaikat. Mereka ingin mendengarkan, mereka ingin menyimak, dan mereka ingin menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Dan nanti merekalah yang akan mendoakan keluarga-keluarga yang gemar membaca Al-Qur'an dan mendirikan sholat-sholat berjamaah di rumah mereka, terutama di bulan suci Ramadan ini. Fa innal baital ladzi la yaqra'u fihi al-Qur'an. Maka sesungguhnya rumah yang tidak terlalu banyak dibacakan Al-Qur'an atau sedikit sekali dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, maka rumah tersebut, kata Rasulullah, yaqillu khairuhu. Sedikit sekali kebaikan yang akan tumbuh dari rumah tersebut, wa yaktsuru syarruhu. Bahkan kejahatan, keburukan justru yang semakin bertambah banyak. Wa yadhiqu ahluhu. Dan yang ketiga, Allah memberikan kesempitan rezeki bagi keluarga tersebut. Demikianlah kuliah Ramadan kita pada kesempatan kali ini, dengan satu kesimpulan yang sangat luar biasa. Mari kita berharap, mari kita bermohon kepada Allah, kiranya kita dan keluarga kita adalah yang akan didoakan oleh seluruh malaikat-malaikat Allah di yaumul kiamah nanti. Di mana nanti Allah akan mengumpulkan kita dengan ayah dan ibu kita, dengan kakek dan nenek dan paman dan bibi kita, serta anak cucu keturunan kita dalam surga Jannatu Aden. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memperkuat keimanan dan ketakwaan kita, dan semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita persembahkan kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu apakah Ramadan yang akan datang. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah adalah zat yang maha benar janjinya dan paling tepat menepati segala janjinya. Mustahil bagi Allah untuk mengkhianati janjinya kepada hambanya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah itu mustahil mengkhianati janjinya kepada hamba-hambanya. Begitu pula dengan janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga sama dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala semua kita mohon ampun. Dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga mengharapkan syafaatnya agar menambah sempurnanya kebahagiaan kita hidup di dunia dan kebahagiaan hidup kita di akhirat. Demikianlah, mudah-mudahan yang benar dan yang baik datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, yang salah dan khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin dan hadirat semua saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.